Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 29 Juni 2025. Sebagaimana biasanya, beta selalu ingin membicarakan masalah Indonesia. Dari tanggal 7 Oktober 2023, bersamaan dengan penyerangan Hamas ke Israel dengan 7.000 roketnya, maka pada saat itulah beta memulai pembicaraan beta di video untuk mengingatkan pemerintah Indonesia agar sadarlah dan berhentilah dari segala bentuk tipu daya dan kebohongan sehubungan dengan Indonesia. Saudara-saudara, pada hari ini, tanggal 29 Juni 2025, perlu beta ingatkan Anda sekalian bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia, haruslah jujur, haruslah sepenuhnya, haruslah ikhlas. Jangan sampai saudara berbicara Indonesia itu sementara saudara membayangkan Jawa, Jakarta, lalu sudah menempatkan Indonesia itu sebagainya. Saudara harus pisahkan Indonesia antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Timur. Itu harus dipisahkan. Sebab kalau saudara berbicara mengenai Indonesia dan saudara menempatkan Jawa sebagai bahagiannya dan segala macam artefak yang dimiliki di Jawa sana sebagai peninggalan bahan tua-tua, lalu sudah menggunakannya sebagai pembuktian sebagai itu Indonesia, saudara salah besar. Atau boleh dikatakan sebagai saudara paling bodoh. Itu dungu, betul-betul bongol. Sejarah tentang Indonesia. Saudara-saudara pertama-tama harus tahu apa itu Indonesia dan dari mana kedatangan Indonesia itu, dan kepada siapa ke Indonesia itu dimaksudkan. Itu dulu, karena kalau berbicara mengenai Indonesia. Tapi kalau saudara mau tunjukkan artefak-artefak peninggalan-peninggalan kuno yang ada di Jawa, itu Jawa. Yang di Sumatera itu Sumatera. Yang di Maluku itu Maluku. Yang di Papua itu Papua. Tapi jangan menjadikannya sebagai Indonesia. Indonesia tidak ada punya hubungan dengan apapun di atas muka bumi ini. Ingatlah kepada semua saudara, teristimewa dalam bulan-bulan Mei Juni ini, semua sedang mempersiapkan diri dan dalam keadaan kebingungan untuk menulis sejarah. Lalu muncullah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fadlizon dengan berbagai informasi yang sangat-sangat tidak masuk akal dan keliru dan sangat salah besar. Kalau dia memulainya dengan katanya prasejarah dan mulanya sejarah, ini satu kekeliruan yang harus ditolak. Sebenarnya membodohi rakyat, menipu rakyat, dan menyungsang balikan sejarah. Yang benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Kalau seandainya sejarah ini tentang Indonesia, kalau mau ditulis berdasarkan pemikiran Mendikbud Fadlizon di Jakarta, maka sejarah itu semuanya akan hancur lebur. Sebab Indonesia tidak mempunyai sejarah dan Indonesia tidak pernah ada. Dan untuk membuktikannya, tidak bisa dibuktikan dengan apapun. Tidak bisa. Hanya dapat membuktikan Indonesia itu dengan satu saja cara. Yaitu kemerdekaan yang kelihatan mutlak negara Federasi Republik Indonesia. Indonesia menjadi ada dan benar di atas muka bumi ini berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Melangkah meninggalkan itu, maka Indonesia habis. Hancur,
buyar, tidak ada lagi, dan tidak bisa lagi membicarakan sejarahnya. Indonesia tidak mempunyai sejarah. Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Fadlizon, dengan semua teman-temannya yang sudah siap untuk menulis sejarah Indonesia dengan mengeluarkan pembiayaannya sebanyak 9 miliar rupiah. Ingatlah dan ingatlah dan ingatlah pesanku ini kepada kalian semua. Bila kalian hendak menulis sejarah Indonesia, perhatikan baik-baik, jangan sampai kemauanmu dimunculkan. Dan pembuktian-pembuktian yang ada padamu itu engkau buktikan seakan itu adalah bukti sejarah dari Indonesia. Indonesia bukanlah bangsa, bukanlah wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda atau Jepang walaupun hanya 1 hari saja. Beta mengulangi pernyataan ini kepada Fadlizon, Menteri Kebudayaan dan semua anggota pemerintahan Republik Indonesia yang hari ini dipimpin oleh Prabowo Subianto. Saudara-saudara, bila berbicara mengenai Indonesia, maka buanglah dari pikiranmu dan matamu dan telingamu dan mulutmu, buang semua itu bila saudara berbicara mengenai Indonesia. Jangan-jangan saudara menempatkan Jawa dalamnya. Ya, ini satu permasalahan yang paling luar biasa. Indonesia bukan Jawa. Ya, Indonesia bukan Kalimantan. Indonesia bukan Maluku. Indonesia itu satu istilah, ya, yang dibuat oleh Soekarno tanpa tahu dari mana asalnya. Ya, jadi kata Indonesia ini sebenarnya mesti tanya Soekarno, ini dari mana asalnya? Sebenarnya mesti tanya Soekarno, dari mana asalnya? Bukan cerita begini, cerita begitu dari 2 orang antropologi. Tidak. Mesti tanya Soekarno bahwa kata Indonesia ini asalnya dari mana? Kenapa sampai dia gunakan kata Indonesia? Apa hubungannya dengan bangsa-bangsa yang berada di dalam Hindia Belanda? Apa hubungannya? Itu baru saudara bisa tahu tulis sejarah. Tapi kalau saudara bilang kata ada profesor ahli sejarah, profesor ahli sejarah, profesor ahli sejarah, 100 profesor ahli sejarah sekalipun, salah semuanya. Gabunglah 100 profesor ahli sejarah di Indonesia untuk tulis sejarah Indonesia. Dan nanti kita akan lihat. Salah semuanya. Sehingga ada satulah yang benar dalam penulisannya. Karena apa? Karena nanti segala ceritanya itu menceritakan bagaimana hal-hal yang tidak ada punya hubungannya dengan Indonesia. Arkeologi, ya. Arkeologi apa? Jawa. Arkeologi Sumatera. Arkeologi Kalimantan, arkeologi Maluku, arkeologi Papua, itu ketumpunya, bukan Indonesia. Indonesia tidak memiliki apapun dalam bentuk apapun. Hanya ada satu saja Indonesia miliki, yaitu 9 perjanjian penting internasional tentang Indonesia. Jadi kalau mengabaikan 9 perjanjian penting internasional tentang Indonesia itu, maka buyarlah semuanya. Jadi jangan cerita sejarah tentang Indonesia. Anda sangat bersalah besar, bahkan penipu dan pembohong yang sangat-sangat keji. Indonesia tidak ada punya hubungan dengan apapun di atas muka bumi ini, selain dari penipuan dan kebohongan. Jadi kalau Fadlizon selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anda bermaksud untuk menulis sejarah tentang Indonesia, Anda terus penipu dan pembohong. Sebab tidak ada sejarah. Jadinya paksa, jadinya tipu orang. Nanti ketahuan bahwa Anda itu penipu, pembohong. Ya, menulis sejarah ala Fadlizon dan kawan-kawannya yang telah mengeluarkan biaya 9 miliar rupiah, tipu dan bohong semuanya. Ya, pasti sejarah yang tulis adalah sejarah Jawa. Dan bukti-bukti yang didapati semuanya Jawa. Ya. Beta ada melihat Fadlizon punya museum. Dia bikin museum. Ya. Fadlizon Museum. Liberally. Lalu dia taruh gambar-gambar semuanya. Segala macam itu dia taruh dalamnya.
Apakah itu pembuktian bahwa itu Indonesia? Sadarlah kau. Ya. Jangan kau maksa orang untuk mengikuti kemauanmu. Sudah salah sebelumnya. Segala apa saja yang ada di Monas kah, di gedung museum di Gajah di Jakarta, segala apa saja berhubungan dengan fakta-fakta, itu bukan Indonesia, itu Jawa. Patung kuda ke, ya, kereta emas ke, apa saja yang berhubungan yang ada di museum-museum di Indonesia, apa saja yang ada di segala museum-museum yang dibilang Indonesia itu, semua bukannya Indonesia. Itu milik wilayah atau daerah-daerah yang pernah dijajah oleh Belanda. Jawa, terlebih Jawa, Maluku, itu semua itu bukan Indonesia. Untuk itu kepada Fadilson, kalau mau tulis sejarah, pikir dulu baik-baik. Anda bukan salah satu orang yang hebat yang tahu sejarah, malah itu bodoh. Ya. Jangan menempatkan dirimu seakan-akan Anda tuh seorang hebat dalam sejarah. Anda mau kumpul 100 profesor ahli sejarah di seluruh Indonesia, kumpul. Tapi kalau penulisan sejarah itu menyangkut Indonesia dan memulai dengan konsep Jawa, salah semuanya. Kenapa? Indonesia itu menjadi ada berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Ya. Dan puncak dari 9 perjanjian penting internasional itu adalah pada tanggal 27 Desember 1949 yang mencetuskan Indonesia sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat mutlak dan tidak bisa lagi dicabut. Anda mesti tahu itu. Ya. Tetapi apa yang jadi? 50 hari setelah penyerahan kedaulatan itu, Soekarno membubarkan semuanya. Lalu mau cerita Indonesia apa lagi? Siapapun Anda, profesor siapa juga Anda yang terkenal, bila berbicara mengenai Indonesia sekarang ini dan mencoba menulis sejarahnya tentang Indonesia, Anda itu penipu. Profesor penipu dan pembohong. Kenapa? Karena Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Tidak ada lagi Indonesia. Yang ada sekarang ini adalah konsep Jawanisasi. Anda tidak bisa lari. Ini konsep Jawanisasi. Tidak ada sejarah Indonesia. Jangan paksa. Tunjukkan kepintaranmu untuk membodohi orang yang tidak mengerti. Sentong bilang apa lagi? Anda bergelar profesor, doktor, insinyur, 10 pangkat ke 100 di belakang nama Anda, pikul sampai tinggi begini, pikul sampai tinggi. Anda tidak dapat dibenarkan kalau menulis sejarah tentang Indonesia. Sebab Indonesia itu 0,0,0 dan seterusnya 0, tidak ada lagi. Indonesia tidak ada. Jadi Anda mau cerita sejarah tentang Indonesia, sejarah apa? Indonesia yang bagaimana? Yang Anda harus ceritakan. Ya. Lebih dari semuanya itu Anda akan berbicara mengenai RI dan NKRI. Dan RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, teknis negara, dan merusak negara. Jadi presidennya, pemerintah yang ada sekarang ini perusak semua nih, perusak negara. Untuk itu kalau Israel bilang Israel mau serang Indonesia, hancur lebur. Mau dibantu oleh siapapun, hancur lebur. Karena kalian tidak punya dasar berbangsa dan bernegara. Tidak punya dasar berbangsa dan negara. Mau Rusia mau tolong, kalau Cina mau tolong, siapa mau tolong juga tetap habis. Tidak dapat tolong. Karena kalian bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Indonesia benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan unconstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Untuk itu jangan sombong. Ya. Kesombongan kalian dalam membela Palestina, Iran, sudah habis. Itu bukan bela, itu bohong, itu tipu. Kalian mau bela Palestina dengan Iran itu kalian pakai dasar apa? Kami bangsa Indonesia, negara Indonesia. Pemerintah Indonesia rakyat. Tidak ada pemerintah dan rakyat. Itu bohong semuanya, tipu semuanya. Beta sudah bilang berulang kali, dari Soekarno sampai dengan Prabowo adalah presiden tanpa negara. Tetapi kata ini kedengarannya agak sedikit membingungkan dan bisa ditertawai. Orang ini orang apa ngomong bodoh begini begitu. Bisa semuanya. Secara saja ngomong. Tetapi kalau kata itu saya tukar menjadi
dari Soekarno sampai dengan Prabowo adalah presiden negara palsu, ilegal dan unconstitusional serta skandal kelautan atau negara double standar. Apa jawab? Ya. Kalau saudara berani katakan buat kata orang ini bahwa kata orang ini makar separatis, lalu kalian ada negara yang sudah dibubarkan, coba bikin. Makar separatis menjadikan pemerintah Republik Indonesia dipenjarakan dan dibunuh. Sekarang bagaimana kalau Indonesia dibubarkan? Pemerintah pun juga sudah dipenjarakan dan dibunuh. Itu konsekuensi dari apa yang kalian buat. Jadi apa yang kalian buat kami tuntut kembali untuk atas diri kalian sendiri. Ya jangan tipu, jangan bohong. Nah, melalui kesempatan ini, beta ingin mengingatkan Fadlizon, berhentilah dari cara berpikirmu dengan niatmu untuk menulis sejarah Indonesia dengan menempatkan alat-alat pembuktian yang ada di pada Jawa, ya, arkeologi yang ada dapat di Jawa, di Sumatera. Itu bukan bukti Indonesia. Indonesia tidak pernah ada punya bukti. Indonesia bukan bangsa, Indonesia bukan wilayah. Ini bukan negara merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak. Indonesia negara palsu, ilegal, unconstitusional serta skandal kelautan atau negara double standar. Indonesia terdiri dari tiga negara dimensi dan 5 dis. Indonesia adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. 1. Diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. 2. Dibubarkan berdasarkan 14 jenis kejahatan Soekarno. Ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka Jakarta. Dan ketiga, dipalsukan. Nama RI dan NKRI itu bukti nyata dari negara palsu, ilegal, unconstitusional serta skandal kelautan atau negara double standar. Sekarang kalian mau tulis Indonesia pakai dasar apa? Sekarang kalian mau tulis Indonesia pakai dasar apa? Ya. 3 dimensi dan 5 dis. List orientasi hukum, segala bentuk hukum di Indonesia itu ngawur semuanya, tidak benar, salah. Distrust, disobedience, disintegrasi. 5. Sovereignty skandal. Itu Indonesia. Itu Indonesia. Anda mau bicara apa, Anda mau bikin apa, tidak bisa. Itu Indonesia. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Wahid. Ini pernyataan Wahid. Wahid bilang, Indonesia overleh alleen als federale staat. Indonesia bisa menjadi hidup dan menjadi hebat, hidup sebagaimana biasa kalau kembali kepada negara Federasi Republik Indonesia. Itu artinya bukan mau kembali lagi tidak bisa lagi, sudah dibubarkan. Tapi itu kebenaran bahwa Indonesia ini ada oleh karena negara Federasi Republik Indonesia, bukan karena RI dan NKRI. Kalau berdasarkan RI dan NKRI itu palsu. Wahid bilang dalam ditulis dalam bahasa Belanda, Wahid, Indonesia overleeft. Ya, Indonesia overleeft alleen als federale staat. Indonesia betul-betul bisa menjadi hidup lagi atau betul-betul mempunyai standar, mempunyai wibawa di mata dunia dan menjadi ada kalau mempertahankan negara Federasi Republik Indonesia. Tapi kalau mempertahankan RI negeri, itu palsu. Saudara mau bicara apa juga itu RI dan NKRI itu palsu, negara ilegal, negara unkonstitusional. Serta skandal kedaulatan. Tidak punya kedaulatan, skandal kedaulatan. Indonesia tidak memiliki kedaulatan selain dari skandal kedaulatan. Untuk itu mau tulis apa? Nah, melalui kesempatan ini beta ingatkan kepada Fadlizon, ya, kepada Prabowo sebagai presiden. Ingatkanlah kepada semua anggota pemerintah teristimewa Fadlizon untuk berhenti dari menulis sejarah secara serampangan. Itu kacau, ya. Tulis sejarah betapa kacau, berani tulis sembarang, ini akibatnya. Sudah lihat? Ini akibatnya. Akibat dari
penggunaan nama RI dan NKRI. Akibat dari penggunaan nama RI dan NKRI, inilah akibatnya. Satu, di atas, Raja Belanda minta supaya Raja Belanda menuntut supaya Indonesia harus membayar 504 triliun rupiah. Beta kira 4 triliun rupiah. Beta kira 504 triliun rupiah, ternyata 504 triliun euro. Hal mana dijelaskan oleh Prabowo. Prabowo bilang Belanda meminta bayar 504 kuadriliun, yang artinya sama dengan anggaran pembelanjaan pendapatan negara selama 140 tahun. Sudah lihat? Ini. Indonesia belum bukan negara merdeka. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Ya. Ini. Selama 75 tahun ini Belanda lur dia. Belanda dia kesombongan ngomong gede. Sekarang Belanda kore. Belanda bilang bayar sekarang 504 triliun euro. Sementara Republik Maluku Selatan, Badan Pertahanan Republik Maluku Selatan telah membawa pernyataan bahwa pemerintah Indonesia yang menamakan diri pemerintah Indonesia harus membayar kerugian berbangsa dan bernegara Republik Maluku Selatan selama ini dengan standar 750 triliun euro. Dan semua orang yang dituduh tentang RMS banyak dituduh saja 25.000. Yang dipenjarakan ya menurut keputusan KUHP yang ilegal, yang konyol itu, Undang-Undang 45 ilegal, ya semua yang ilegal itu semua yang dimasukkan dalam penjara, dianiaya 150.000 euro per person. Sementara pemerintah yang kalian aniaya dan kalian tangkap dan kalian bunuh itu 500.000 euro per person. Raja Belanda menuntut pemerintah Indonesia harus bayar 504 triliun euro. Prabowo bilang 504 triliun euro itu menjadi 504 kuadriliun. Artinya 140 tahun lamanya harus bayar. Mulai dari sekarang, hitung 140 tahun kemudian. Lalu bagaimana mau bilang Indonesia merdeka? Lalu bagaimana bilang Indonesia emas? Tahun 2045 katanya Indonesia emas. Ya, ini emasnya. Tahun 2049 Indonesia emas. Menurut perhitungan kemerdekaannya tahun 45. Inilah dia emasnya. Inilah emasnya Indonesia tahun 2045. Yaitu 504 triliun euro harus dibayar. Atau 504 kuadriliun atau 140 tahun lamanya Indonesia harus bayar dengan uang pendapatan belanja negara kepada pemerintah Belanda. Mau tolak? Tidak bisa. Sudah bikin hitam atas putih. Ya. Nah, sekarang kesombongan Indonesia akibatnya apa jadi? Menolak Belanda VOC. Nah, ini dia. Ini Belanda ada punya VOC, Indonesia punya apa? Indonesia tidak punya apa-apa. Indonesia saja punya ini. 194,4 juta rakyat Indonesia miskin. Ini miliknya Indonesia. Ya. Prabowo bilang utang itu harus dibayar selama 140 tahun. Rakyat Indonesia, Presiden Indonesia dan rakyat Indonesia terlibat dalam kemiskinan berbangsa dan bernegara. 194,4 miliun rakyat Indonesia miskin. Fadilson, ingat, sejarah akan menuntut Anda untuk membicarakan barang yang benar yang tidak boleh berbohong. Ya, beta pernah katakan,
Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Dengar? Kepada engkau, hai Fadilson, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, engkau pintar toh? Engkau jago toh? Dengar ini semua, jangan tipu diri, jangan bohong-bohong. Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Anda mau tulis sejarah? Jangan lupa ini. Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Antara lain, beta jelaskan buat Anda. 10 kejahatan itu, sejuta kejahatan itu beta simpulkan dalam 10 hal penting supaya gampang dimengerti. 1. Proklamasi 1795 di Jakarta. Proklamasi itu salah. Itu termasuk konsep kejahatan. Salah toh? 2. Likuidasi. Soekarno sudah membubarkan Indonesia, sudah likuidasi Indonesia. Ya, pada tanggal 15 Februari 1990 di Jakarta. 3. Menyerang dan menduduki teritorial integritas RMS secara ilegal dan kriminal internasional. Menyerang dan menduduki teritorial integritas Republik Maluku Selatan secara ilegal, ya, dan kriminal internasional. 4. Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1999 di Jakarta. 5. Petisi dari KNPBI kepada pemerintah kerajaan Belanda untuk memintakan supaya kalau bisa mengakui RI merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Ditolak. Tidak benar. 6. Indonesia adalah negara Pancasala. Ini nomor 6. Perhatikan betul ya. Nomor 6 itu ialah Indonesia adalah negara Pancasala. 7. Penyalahgunaan hukum dan aturan serta resolusi PBB untuk kepentingan RI dan negeri. Penyalahgunaan hukum dan aturan serta resolusi PBB. Resolusi PBB bilang begini, bilang jangan begini. Indonesia lewat semuanya, Indonesia tipu semuanya. Tapi ada dalam resolusi PBB. Beta tulis semuanya. 8. Banyak orang disalahkan dan dipenjarakan bahkan dibunuh oleh karena Indonesia. Tidak tahu itu di Indonesia itu apa, tapi orang banyak sudah disalahkan, orang banyak telah dimajukan penjara, orang banyak telah dibunuh karena Indonesia. 9. Benarkah Soekarno itu identitasnya Indonesia atau tidak? Atau ke Jawa? Harus ada tes DNA untuk semua anggota pemerintahan Indonesia dari presiden dan semua anggota kabinetnya sampai kepada semua kepala desa untuk membuktikan bahwa mereka itu bangsa Indonesia atau bukan. 9. Soekarno itu mempunyai identitas Indonesia atau tidak? Dan untuk membuktikannya maka harus ada tes DNA untuk semua dari presiden sampai kepala desa harus tes DNA bahwa orang itu Indonesia atau bukan. 10. A. Dapatkah bangsa Maluku, Papua, bangsa Borneo, bangsa Sumatera, bangsa Sulawesi, bangsa Jawa, bangsa Bali, bangsa Nusa Tenggara Timur dibilangnya sebagai Indonesia? Bagaimana sampai bangsa-bangsa itu dibilang bangsa Indonesia? Kita ini kan punya bangsa. Ada bangsa Papua, ada bangsa Maluku, ada bangsa Timur, ada bangsa Jawa. Bagaimana bangsa itu dibilang bangsa Indonesia? Ada dia punya aturan? Itu A. B. Dapatkah Anda membilang Jawa atau Jawa itu Maluku? Atau sebaliknya? Kan tidak mungkin. Lalu bagaimana caranya kita semua seandainya saja dibilang sebagai bangsa Indonesia? Apa hubungannya? Indonesia sendiri sampai dengan hari ini tidak seorang pun yang tahu apa maknanya dan kepada siapa dimaksudkan. Bagaimana orang Maluku bisa dibilang orang Jawa? Bagaimana orang Jawa bisa dibilang orang Maluku? Bagaimana caranya? Coba. Bisa atau tidak? Apalagi mau bilang diri Indonesia. Ini Fadilson dengan 70 anggota penulis sejarah. Kalian harus buka mata kalian dan telinga kalian lalu dengar apa yang mereka ngomong. Ya. Orang Jawa sendiri tidak bisa bilang dia orang Maluku. Orang Maluku dan orang Timur yang berdekatan tidak bisa bilang beta ini orang Timur atau orang Timur beta ini orang Maluku. Sebaliknya Papua juga begitu. Nah, bagaimana bisa bilang ketua Indonesia? Sementara Indonesia itu terdiri dua suku kata, yaitu Indo dan Nesia. Indo artinya campuran dan Nesia artinya manusia keturunan Asia. Bagaimana kalian bilang ketua orang ini bangsa Indonesia? Hei manusia ngaur di Jawa dan Jakarta. Botol kalian semuanya, goblok kalian semuanya. Jangan paksa kemauan untuk ketua orang. Ketua ini bangsa Maluku, ketemu bangsa Indonesia. Ya, itu. Jadi yang keenam tadi dibilang Pancasala. Pancasala itu artinya 5 kesalahan. 5 kesalahan itu beta akan baca. 1. Apa itu Indonesia?
Dan dari manakah datangnya Indonesia itu? Dan kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan? 2. Indonesia menjadi ada berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dan apabila mengabaikannya, maka terjerumuslah semuanya ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia alias negara itu benar-benar adalah negara palsu, negara yang tidak benar, palsu, ilegal, dan angkusasional, serta skala kelautan atau negara double standar. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Dengar? 3. Indonesia adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. 4. Petisi dari KNPB kepada pemerintah kerajaan Belanda untuk memintakan pengakuannya terhadap RI sebagai bangsa dan negara merdeka pada tanggal 1745 di Jakarta, tapi ditolak. Yang kelima, tidak ada keadilan selain dari tuduhan-tuduhan palsu yang dilakukan untuk kepentingan penguasa Jawa dan Jakarta sehubungan dengan KUHP RI 1998 dan Undang-Undang 95 yang asalnya dari Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 di Jakarta. Itu Pancasila. Indonesia ini terlibat dalam konsep sejuta kejahatan. Dalam konsep sejuta kejahatan itu, beta sudah simpulkan menjadi 10 bagian kecil. Dan dari dalam 10 itu nomor 6 dia bilang Indonesia adalah negara Pancasila. Pancasila. Anda tidak bisa dapat Fadilson, Anda tidak bisa menulis sejarah. Sebab Indonesia sudah masuk dalam konsep Pancasila. Segala apa saja yang termasuk dalam Indonesia itu salah semuanya. Salah. Jadi kalau Anda mau tulis sejarah pun salah. Indonesia salah. Itu jadi dengan kata lain, Indonesia itu negara salah. Indonesia itu negara salah. Ingat, ini beta mau kasih tahu buat kamu orang semua, pemerintah Indonesia. Beta sudah tulis. Beta tulis tentang Indonesia dan RMS. Jadi kalau kalian mau tulis sejarah Indonesia, susah lah. Ya. Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Indonesia tidak bisa berdiri sendiri terlepas dari ketentuan hukum internasional. Karena Indonesia tidak punya rah. Indonesia tidak punya hak. Indonesia itu apa? Ya? Kalau Jawa itu bisa berdiri sendiri untuk menuntut kemerdekaan dan menceritakan sejarahnya, itu benar. Kalau Maluku itu bisa berdiri sendiri untuk menceritakan sejarahnya dan haknya, benar semuanya. Kalimantan, Sumatera, Papua, Bali, NTT, dan Sulawesi. Benar. Tapi Indonesia tidak bisa. Indonesia harus tunduk kepada aturan dan ketentuan hukum internasional. Dan apa yang jadi? Sudah melenggarinya. Semuanya sudah dilanggari, sudah dibubarkan oleh Soekarno. Itu tidak lagi taat kepada hukum internasional. Untuk itu harus dibubarkan. Sejarah Indonesia yang benar ialah bubar. Fadilson, ingatlah perkataanku ini. Sejarah Indonesia yang benar ialah bubar. Tidak ada cerita lain. Anda tidak bisa melanggari fakta ini. Anda menulis ini dengan cara yang Anda buat menurut kepikiranmu dan kepintaranmu, itu namanya botol. Ya. Untuk itu beta ingatkan kepada Anda semuanya yang mau ingin menulis sejarah Indonesia. Ingat, Indonesia sudah tidak ada. Ya. Dan pemerintah Indonesia dianggap sebagai pengkhianat PBB kalau mengakui RI dan NKRI sebagai negara merdeka dan berdaulat. Dengar ini baik-baik. Dalam hal ini beta ingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam berapa? 16 kah, 17 kah, 15 kah, Patimura di Ambon. Ingat. Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara. Merusak. Jadi kalau mau tulis sejarah atau berbicara Indonesia, itu rusak semuanya. Ya, mengingat kepada Pancasila. Indonesia tidak dapat dilarikan dari konsep Pancasila. Ya. Dulu Pancasila karena tidak dibubarkan. Sekarang sudah menjadi Pancasila karena sudah dibubarkan. Jadi tidak bisa lari. Sudah tulis, beta sudah bikin buku, kelar. Ini buku, beta sudah tulis. Mau sembunyi kemana? Mau sembunyi apa? Kamu orang punya petisi, beta masukkan dalam beta punya tulisan. Lengkap, beta kurang lengkap, beta tulisakan, beta kasih masuk. Jadi kamu orang tergigi sendiri. Jadi kalau Fadilson, ini dia, ini Dokter Abu Nawas ini, siapa?
Hasan Wirayuda. Dia berceramah di Universitas Soroni yang dibilang bahwa berdasarkan proses kesepakatan kolonisasi, maka semua bekas wilayah jajahan Belanda adalah wilayah Republik Indonesia. Ini dia bilang. Berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi. Lalu bagaimana hasil konferensi meja bundar? Ya, ini. Lalu Profesor Dr. Siti Sukro, ya, peneliti senior dari LIPI, dia bilang NKRI dibangun berdasarkan 4 konsensus dasar. Sekarang mau tulis Indonesia bagaimana? NKRI dibangun berdasarkan 4 konsensus dasar. Ini dia bilang ancor-ancor. Jadi kalau mau tulis sejarah, bagaimana cara tulisnya? Ini orang-orang ini mau dipakai buat tulis sejarah. Malu besar di alam. Alam ketawa kalian semua dengan penulisan. Indonesia terlibat dalam kepalsuan berbangsa dan bernegara. Untuk itu setiap orang yang ada di Indonesia itulah orang-orang terlibat dalam kepalsuan berbangsa dan bernegara. Semoga dengan pernyataan beta hari ini mengingat pemerintah Indonesia untuk sadar bahwa Indonesia sudah dibubarkan, ya, dan tidak ada lagi. Jadi kalau mau tulis sejarah apa? Tema pembicaraan beta hari ini ialah Indonesia dalam 50 hari sejarahnya. Indonesia dalam 50 hari sejarahnya. Liwat itu tipu dan bohong semuanya. Indonesia dalam 50 hari sejarahnya. Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fadlizon, Anda hanya bisa menulis Indonesia dengan sejarahnya hanya dalam 50 hari saja. Melebihi itu Anda tipu dan bohong semuanya. Dan coba silakan tulis, beta melihat. Dan beta akan beritahukan kepada seluruh dunia itu sejarah tipu, itu sejarah bohong. Ya, harus digugat. Karena itu sudah penipuan, kebohongan secara internasional dari beta. Bung Anies Wirinusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.